Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat ya. Kita akan kembali belajar untuk materi Penmaba ya. Ya, kita akan belajar kembali untuk bab penalaran matematika Penmaba UNJ tahun 2023. Untuk penalaran matematika tahun 2023 itu keluar statistik ya, Dek ya. Oke, kita akan belajar ya. Kita akan kerjakan bersama-sama. Nomor 1, soal seperti ini. Grafik batang berikut menunjukkan data produksi kertas dalam satuan ton ya, pada pabrik A, B, dan C dari bulan Maret sampai bulan Juli. Berdasarkan data tersebut, persentase kenaikan produksi kertas terbesar terjadi pada, kita akan cek ya, pada pabrik A. Kita lihat warnanya yang biru ya, maka nanti 30 menjadi 40, maka kenaikannya adalah 10 per awalnya 30, 10 per 30 dikalikan 100%, inilah persentase kenaikannya, maka nanti sepertiga ya. Yang 100% saya tidak akan hitungkan ya Dek, untuk menyingkat waktu, karena nanti untuk poin B, C, D, dan E itu juga akan dikali 100%. Jadi kita hanya fokus untuk perhitungan yang sini aja, paham ya? Selanjutnya, April sampai Mei, maka 40 menjadi 45 lah ya ini. Kenaikannya adalah 5 per awalnya 40 atau 1 per 8. Kita masuk ke pabrik B, Juni ke Juli, pabrik B, maka yang warnanya merah ya Dek ya. Ini 40 menjadi 50, maka kenaikannya 10 ton. 10 per awalnya 40 atau 1/4. Untuk pabrik C, Maret ke April mana? Salah. Maret ke April, C itu yang hijau ya, maka nanti 35 menjadi 40, hanya naik 5 ya, per awalnya 35 atau 1/7. Dan untuk pabrik C, April ke Mei, 40 menjadi 45, kenaikannya 5 per 40 ya awalnya ya. Kita masukkan di sini 40, maka nanti 1 per 8. Maka kenaikan yang paling besar itu adalah pabrik A dari bulan Maret ke April. Ya, pasti kalian bisa. Kita masuk ke soal nomor selanjutnya. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan produksi kertas di 3 pabrik tersebut pada bulan Agustus? Ya, pada bulan Agustus, maka saya akan buat tambahan ya, kolom di sini. Ya, ini pada bulan Agustus. Apakah total produksi pada pabrik A, B, dan C akan meningkat lagi? Kita lihat ya. 30 ke 40 meningkat, ini juga meningkat, tetapi Juni ke Juli turun. Jadi ini masih 50-50 ya, bisa meningkat, bisa juga turun. Ini masih dipertanyakan ya, maka ini sudah terbantahkan ya, akan meningkat lagi, ini masih tanda tanya. Maka poin A salah. Kita lihat untuk pabrik B ya. Maret ke April naik, April ke Mei itu sama ya, ini sama ya, tetap. Mei ke Juni itu naik ya, Juni ke Juli itu juga naik. Nah, jadi kemungkinannya nanti ini ada 2 kemungkinan ya, bisa sama, bisa juga naik. Berarti dengan kata lain pada bulan Agustus kalau sama kan 50, atau naik berarti kan lebih dari 50, maka saya buat seperti ini. Lebih besar sama dengan 50. Bisa nanti sama lagi, berarti kan 50 ya, atau naik, bisa juga 60, 65 dan seterusnya. Next untuk pabrik C, ini naik, turun. Nah, ini masih tanda tanya, bisa naik, bisa turun. Berarti A salah ya, tidak semuanya meningkat. Untuk poin B, total produksi A, B, dan C akan sama dengan bulan April. Ini April. Nah, ini masih tanda tanya ya untuk bulan Agustus ya. Untuk pabrik A kan masih bisa naik, bisa turun. Untuk pabrik B, ini jelas salah ya. Pabrik B kan 35 ya di bulan April, padahal di bulan Agustus kita perkirakan naik atau sama dengan di bulan sebelumnya. Jadi ini juga terbantahkan, salah. Next, kita masuk ke poin C. Produksi di pabrik A, kita fokus ke pabrik A.
akan sama dengan produksi di pabrik C. Ini A-nya kan bisa naik bisa turun ya. Ini C-nya juga nggak ngerti ya, bisa naik bisa turun, bisa lebih besar dari 40 atau lebih kecil, atau bisa lebih besar dari 30 atau lebih kecil dari 30. Maka poin C juga salah. Kita cek untuk poin D. Produksi di pabrik B akan lebih besar dari produksi di pabrik A pada bulan Mei. Produksi pabrik di A pada bulan Mei itu sebesar 45 ya, 45. Sedangkan produksi pabrik B, otomatis ini maksudnya pada bulan Agustus ya. Produksi pabrik B itu adalah lebih besar atau sama dengan 50. Maka poin D itu betul ya. Produksi pabrik di pabrik B, maksudnya tuh di bulan Agustus ya, karena kita fokus pada bulan Agustus, akan lebih besar dari produksi pabrik A di bulan Mei. Oke ya, jadi 50 itu lebih besar daripada 45. Next, kita masuk ke poin E. Jumlah produksi di pabrik A dan B, di pabrik A dan B akan lebih kecil dari B dan C. Lah ini juga nggak ngerti ya, apakah lebih kecil dari B dan C? Untuk A, B-nya ini kita nggak ngerti karena bisa naik bisa turun ya. Jadi yang tepat adalah poin D. Next, kita masuk ke soal selanjutnya. Diagram di bawah ini menyajikan data dalam bilangan bulat, nilai sementara dan nilai ujian ulangan mahasiswa peserta kuliah matematika. Ujian ulangan diikuti hanya oleh peserta kuliah tersebut dengan nilai sementara lebih kecil dari 6. Jika yang dinyatakan lulus, adalah mahasiswa yang memperoleh nilai sementara apabila mendapatkan nilai sementara tidak lebih kecil dari 6, atau dengan kata lain tidak boleh lebih kecil dari 6 ya, atau lebih besar sama dengan 6. Yang penting nggak boleh lebih kecil dari 6, atau nilai ujian ulangannya itu adalah 6 ya, berarti kan juga lebih besar atau sama dengan 6. Otomatis kalau lebih dari 6 kan jelas dia lolos gitu kan. Maka rata-rata nilai mahasiswa yang lulus mata kuliah tersebut adalah, ya kita cari yang nilai sementara dan ujian ulangannya yang nilainya adalah 6 atau lebih. Otomatis ini tidak benar. Berarti yang bisa lolos ujian itu adalah ini, yang nilainya 6, 7, atau 8 ya, baik untuk nilai sementara maupun nilai ujian ulangan. Ya, kita akan mencari rata-rata, maka nanti yang memiliki nilai 6 itu ada berapa? Ada 3 ya, yang ujian sementara 1 orang, yang nilai ujian ulang 2 orang. Kita kalikan 3 ditambah dengan yang nilainya 7 dikali berapa orang? 4 ditambah 0 dikali 4 ditambah yang nilainya 8 dikali 3 orang. Nih ya, 3 orang. Kita bagi dengan berapa anak? Kita akan hitung ya Dek ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 3 10. Ya, ada 10 anak. 6 kalikan 3 itu 18, ditambah 7 kalikan 4 itu 28, ditambah 8 kalikan 3 adalah 24. Kita bagi dengan 10. 8 ditambah 8 itu 16, 16 dikalikan 4 itu adalah 20, nyimpan 2. 2 tambah 1 3, 4 5 6 7. 70 saya bagi dengan 10. Jawabannya adalah 7. Jawabannya adalah D. Next, kita masuk ke soal nomor selanjutnya ya, yaitu nomor 4. Diberikan data nilai ujian semester untuk mata pelajaran matematika. Jika siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata, maka harus mengikuti remedial. Berapakah banyak siswa yang mengikuti remedi? Oke, kita akan mencari rata-rata terlebih dahulu ya. Saya akan menggunakan metode coding, di mana nanti rumus rata-rata itu adalah A ditambah sigma F kalikan U, F kali U ya, dibagi dengan banyaknya data dikali panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas itu seperti ini aja ya, 40 ke 45 itu kan 5 ya,
maka panjang kelasnya 5. Lalu saya akan mencari A itu adalah rata-rata sementara. Ya, untuk mencari rata-rata sementara saya butuh XI terlebih dahulu. XI itu adalah nilai tengah pada tiap kelas ya. Maka nanti ini 40 ke 45 itu XI-nya berapa? Kan 40, 41, 42, 43, 44. Maka nanti nilai XI-nya adalah 42 ya. Saya masukkan di sini 42. Panjang kelasnya 5, maka tinggal tambahkan 5 saja. Maka 47 ditambah 5 itu adalah 52. 52 tambah 5 itu 57. Di sini nanti adalah 62. Ditambah 5 itu adalah 67. Ditambah 5 itu adalah 72. Tambah 5 adalah 77. Nah, saya akan mencari nilai A-nya. A-nya bebas, ada yang mau ambil mana? Misalkan saya ambil di sini ya. Pada saat frekuensinya 7, inilah A-nya. Saya ambil A-nya 62. Nah, setelah A-nya kita tentukan, kita bisa mencari nilainya U. Mencari U itu sangat mudah. Begini ya. Pada saat A ini, nilai U-nya itu adalah 0. Lalu ke atas berkurang 1 satuan, ke bawah bertambah 1 satuan. Maka nanti sini min 1, sini min 2, berkurang 1, sini min 3, sini min 4, begitu deh. Maka ke bawahnya nanti adalah plus 1, sini plus 2, sini plus 3. Nah, U-nya sudah kita peroleh, kita tinggal mencari F dikali dengan U. F kali U, frekuensi dikali U. Ya, frekuensinya yang mana? Ini frekuensinya. Ya, maka nanti di sini nanti kita hitung 1 dikalikan min 4 itu min 4, 2 dikalikan min 3 itu min 6, 3 kalikan min 2 itu adalah min 6, 6 dikalikan min 1 itu min 6, sini 0 ya, 5 kalikan 1 5, 7 kalikan 2 itu 14, 9 kalikan 3 itu 27. Nah, tinggal kita jumlahkan saja ya, oke. 5 dikurangi 4 itu kan masih bersisa 1 ya di sini. Min 6 tambah min 6 itu kan min 12, sini 14, maka masih bersisa 2. Nanti sini 27 saya kurangi dengan 6 bersisa 21 ya. Berarti tinggal 21 ditambah dengan 3 itu adalah 24. Inilah sigma F kalikan U itu adalah 24. N-nya berapa? N itu adalah banyaknya data, atau sigma F-nya ya di sini ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 6 12, 12 ditambah 7 itu adalah 19, ditambah 5 itu 24, 24 ditambah 7 31, tambah 9 40. Maka nanti kita tulis ini 40, panjang kelasnya 5. Nah, lebih simpel ya hitungnya ya. Oke, 40 dibagi 5 adalah 8, 24 dibagi 8 itu adalah 3, 62 tambah 3 adalah 65. Inilah rata-rata untuk ujian matematikanya. Nah, berarti siswa yang mengikuti remedi itu adalah di bawah rata-rata. 65 itu di sini, Dek. Maka yang mengikuti remedi itu siswa yang di sini, yang nilainya kurang dari 65 ya. Kita tinggal hitung aja. 7 ditambah 6 itu adalah 13, 13 tambah 3 itu 16, 16 tambah 2 18, tambah 1 19. Oke guys, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya. Semangat para pejuang penmaba UNJ tahun 2023. Assalamualaikum.